Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, ketemu kembali dengan saya Eko Murianto di Dadi Dimar. Alhamdulillah, hari ini kita bisa membuat konten lagi. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan juga selamat datang kepada rekan-rekan yang baru saja bergabung dengan Dadi Dimar. Alhamdulillah, semakin hari semakin berkembang. Mudah-mudahan Dadi Dimar memang membawa manfaat buat kita semua. Dan saya juga berharap seluruh rekan-rekan yang menyaksikan konten-konten Dadi Dimar saat ini senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Rekan-rekan yang saya hormati seluruhnya saja, kali ini saya ingin mengenalkan salah satu destinasi wisata yang bisa dibilang baru di wilayah Kecamatan Parang, yaitu dengan adanya tempat para layang. Olahraga para layang ini menjadi salah satu ikon yang ingin saya kembangkan, dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada 4 kepala desa yang sedemikian aktif merajut mimpi-mimpi bersama dengan saya untuk mengembangkan wilayah Parang. Jadi wilayah Parang ini ada di wilayah selatan Kabupaten Magetan. Dan alhamdulillah juga saya tidak menduga ternyata beberapa rekan cukup atensi. Kali ini nanti insya Allah sebentar lagi saya akan tampilkan potongan atau cuplikan dialog interaktif dengan RRI Madiun yang sudah menghubungi kami, menghubungi Dadi Dimar untuk bersama-sama membuat dan mengangkat para layang di Magetan. Nanti rekan-rekan bisa menyimak dialognya di konten Dadi Dimar ini. Silahkan penjenengan ikuti nanti sampai selesai. Di situ nanti kita akan kupas tentang apa yang mimpi kita bersama untuk mengembangkan wilayah Kabupaten Magetan, khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Parang. Saya juga mohon maaf tidak semua dialog saya tampilkan karena memang durasinya cukup panjang. Harapan saya dengan cuplikan-cuplikan ini bisa menambah pengetahuan, menambah motivasi kita untuk bagaimana kita berbuat lebih dan lebih lagi untuk memajukan wilayah kita masing-masing. Inilah salah satu potensi baru yang ada di Kabupaten Magetan. Nah, untuk selengkapnya silahkan rekan-rekan ikuti dialog interaktif antara kami dan Kepala Desa juga dengan RRI Madiun. Selamat pagi, Pak Eko. Pagi, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Yusron di studio RRI Madiun. Kabar baik ya, Pak Eko, pagi hari ini? Alhamdulillah, salam sehat. Salam sehat untuk kita semuanya. Kita juga masih menunggu sambungan Pak Eko dari Kepala Desa yang ada di Parang ya. Ada 4 desa kalau tidak salah nanti akan bergabung juga dari Trosono, Sayutan, kemudian Bungkuk, dan juga Ngunut. Oke, Pak Eko, menarik kalau kita berbicara desa ini kan rame-rame ya. Desa mencoba menggali potensi begitu, yang trennya sih desa wisata. Kalau kita melihat Blego ini sebetulnya apa yang kemudian nanti bisa akan lebih dikembangkan dengan melihat potensi para layang ini, Pak Eko? Iya, jadi kami di Dinas PMD kemarin mengembangkan memang awalnya itu kita melihat potensi wilayah Magetan Selatan. Selama ini Magetan Selatan ini dikenal dengan daerah yang, kalau di Magetan dikenal dengan daerah yang tandus begitu, tandus. Daerah kering begitu ya. Kemudian kurang subur. Nah, penduduknya rata-rata bekerja di luar. Kami dari Dinas PMD berupaya bagaimana menumbuhkan potensi yang ada di sana. Kemudian kami melihat potensinya, salah satunya ada 2 gunung di sana ya, atau 2 bukit gitu, Blego dengan Bungkuk. Oh, 2 bukit ya? Iya, ada Oke.
Blego dan Bungkuk. Kemudian di sana saya komunikasi dengan teman-teman kepala desa yang ada di sana. Intinya kita sepakat untuk membentuk BUMDes bersama. Kemudian dari BUMDes bersama ini kita kembangkan untuk mencari apa kira-kira yang bisa dikembangkan di sana. Nah, karena saya lihat potensinya dan sekarang ini sedang eranya menjadi desa digital, gampang sekali viral ketika dengan pemuda gitu ya, dengan anak-anak muda gitu ya. Kita coba lihat potensinya, ternyata para layang ini menjadi sesuatu yang unik di sana. Awalnya kita kembangkan di Blego, tapi karena pusaran angin, kemudian hitung-hitungan teknisnya membuat beberapa kesulitan, sehingga kita kembangkan di Bungkuk. Nah, ini pengembangan ini tidak hanya satu desa, tapi kami membuat badan kerjasama antar desa. Jadi kawasan itu memang kita proyeksikan untuk berkembang bersama. Tidak semuanya berubah menjadi desa wisata dalam tanda kutip hanya menjual destinasi alam saja, tetapi juga ada hal-hal unik yang di sana lebih ini. Kemudian saya dengan teman-teman membentuk BUMDes bersama, namanya B2 ya. BUMDes bersama B2, Bungkuk Blego ini, kemudian B2, oke. B2, kita kenal dengan istilah B2, kemudian kita kembangkan itu, Pak Kades kita fasilitasi, kita ajak ke luar desa untuk melihat para layang yang ada di daerah sekitar. Alhamdulillah cukup bagus antusiasnya, dan ini juga didukung Pak Camat. Kemudian kita mengembangkan potensi ini, dan akhirnya jadilah rintisan para layang di Gunung Bungkuk ini. Oke. Sekarang garis besar seperti itu. Jadi nawaitunya adalah bagaimana kita mengembangkan potensi yang ada di Parang ini bisa lebih berkembang lagi. Kemudian masyarakat Parang mempunyai kebanggaan tentang wilayahnya, karena selama ini masyarakat ini kerjanya di luar. Mayoritas jadi mohon maaf ke luar negeri, kemudian ya karena memang kondisi ya. Nah, ini kita ingin TKI ya Pak Eko ya. Iya, nah kita inginnya mengembangkan agar Parang ini menjadi satu destinasi yang tadinya orang tidak melirik Parang, sehingga nanti orang akan rame-rame datang ke Parang. Oke. Arahnya ke sana. Untuk proses naik ke puncak itu motor bisa lancar, walaupun pelan tapi bisa nyampe puncak. Oke, itu kan bisa jadi potensi usaha baru ya, Mas Wawan. Ada porter yang mengantarkan, kan tidak semua sepeda motor para pendaki itu layak, kan tidak semua akan melakukan atraksi para layang ya, sekedar melihat puncaknya di cover-nya kan juga nanti mungkin bisa dikembangkan. Oke, saya ke Pak Kadinas lagi, tadi sempat terputus koneksi kita, Pak Eko. Ya, tadi Mas Wawan sudah menyampaikan sedemikian, saat ini dalam proses akses lah ya yang menjadi kendala begitu untuk mempermudah siapapun yang ingin menjangkau ke Bukit 2B. Nanti akan seperti apa dukungan dari Dinas PMD, Pak Eko? Jadi kita sedang mengembangkan memang potensi yang ada di sana. Yang pertama kan tentunya kita potensi ini harus hidup dulu ya. Setelah potensi hidup, kemarin saya sampaikan ke teman-teman, yang penting potensi itu bisa hidup dulu, bisa menjadi satu embrio gitu. Nah, ketika embrionya sudah ada, nanti untuk fasumnya kita akan bantu. Memang kita sudah berencana ke sana. Salah satunya nanti dengan insya Allah kita akan kembangkan di sana, dan tentunya desa kan tidak mungkin sendiri. Nah, nanti kita akan coba masukkan lewat BKKD, bantuan keuangan khusus desa. Di samping itu juga dana desa yang diterima oleh teman-teman ini juga yang di 4 desa ini bisa dibuat skala prioritas untuk pengembangannya. Di samping yang wajib, tentunya ada skala prioritas untuk pengembangannya. Arahnya nanti ke sana. Kalau embrio itu apa saja Pak Eko yang harus ada di sana lah paling tidak menurut Anda? Kalau embrionya yang pertama BUMDesnya itu sudah operasional, satu itu kan. Karena nanti pintu masuknya pasti BUMDes, karena ini menyangkut badan kerjasama antar desa. Kemudian yang kedua, destinasi ini harus hidup. Gitu, harus hidup. Jadi kita tidak bisa ketika potensi ini belum begitu aktif, kemudian kita gelontor
bantuan keuangan nanti bisa-bisa kalau potensinya nggak benar-benar hidup, kita bisa salah sasaran nantinya. Makanya ini butuh kerjasama, butuh pengembangan secara bersama-sama. Saya terima kasih 4 desa di wilayah Kecamatan Parang ini cukup aktif. Mas Wawan, kemudian teman-teman yang lain juga antusiasnya cukup baik. Muaranya mesti satu kita ini, bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, khususnya yang ada di wilayah Parang. Dari Kepala Desa Trosono, apa yang mungkin nanti bisa disampaikan kepada masyarakat khalayak dan harapan Anda ke depan akan seperti apa nantinya? Silakan Pak Sumono. Terima kasih. Pada dasarnya adalah gema untuk merubah wilayah Parang, setidaknya mengenalkan atau mengangkat wisata ini tetap bisa kita buktikan. Salah satunya adalah terkait dengan adanya olahraga para layang, kemudian juga banyak-banyak kegiatan di situ, ada downhill, ada motor cross dan seterusnya, sangat potensi di 4 desa ini. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama pemerintah desa, kemudian juga kami mohon petunjuk dan saran dari yang menaungi desa, yaitu untuk Dinas PMD Kabupaten Magetan, untuk tentunya dalam ini juga tidak meninggalkan Dinas Pariwisata Kabupaten Magetan untuk selalu membimbing kami 4 desa ini agar nanti tetap bisa membuktikan bahwa di Kecamatan Parang khususnya 4 desa itu mempunyai potensi yang sangat bisa mengangkat nama baik, bahkan potensi wisatanya bisa disandingkan dengan Sarangan setidaknya. Jadi nanti harapan kami adalah setelah para wisatawan itu dari Sarangan bisa langsung datang di Kecamatan Parang, sehingga benar-benar ada koneksitas antara Sarangan dan wilayah Parang, sehingga benar-benar akan menyejahterakan masyarakat. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Bagi kue lah ya, bukan terpusat di barat tapi juga harus digeser ke selatan sedikit. Mas Wawan, silakan singkat saja. Kalau kami dari pemerintah Desa Bungko, intinya bagaimana caranya untuk wilayah Magetan Selatan yang dulu dikenal dengan kekeringan, itu kekeringan, kemiskinan, suplai air itu sekarang untuk tahun-tahun ke depan itu menjadi kebalikannya. Untuk wilayah Parang itu menjadi sebuah sesuatu yang diperbincangkan oleh warga masyarakat khususnya di Kabupaten Magetan, dan menjadi desa wisata untuk wilayah Parang menjadi bisa dikenal oleh khalayak banyak orang seperti itu. Oke. Yang penting embrionya disiapkan, soal pengembangan Pak Dinas nanti insya Allah siap lah ya. Silakan Pak Eko terakhir. Saya sedikit saja, bersama kita bisa. Artinya mari bersama-sama kita rapatkan barisan, ya. Yakinlah tidak ada proses yang mengkhianati hasil. Insya Allah hasilnya pasti ada. Nah, kita akan bergerak sesuai dengan kewenangan yang ada di baik kewenangan lokal desa, kecamatan maupun kabupaten. Mari sama-sama kita bangun sistem pemerintahan yang lebih baik. Muaranya satu adalah bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya catat quote-nya, tidak ada hasil membohongi usaha ya. Yang pasti kalau kita bekerja pasti akan ada hasilnya, sekecil apapun gitu ya.